Malam teman-teman. Ya, kembali lagi dengan saya di Trader 77. Kita akan coba mereview untuk SAU USD ya, mulai besok Senin sampai Jumat depan ya. Dari tanggal 22 sampai tanggal 24 sih seharusnya ya, karena 25 itu libur ya. 26 lah ya, karena 26 Jumat. Jadi kita coba review. Oke, di sini kalau dilihat di time frame untuk weekly-nya, ya, saya ada kasih sih di sini semacam backtest ya. Jadi satu ini udah kelihatan bahwasanya pada saat dia mengalami untuk ini ya, untuk rejection, untuk kembali ke atas ya, segitiga ya. Segitiga ini sebenarnya ada di chart pattern sebenarnya. Kalau chart patternnya dia begini, baru dia menuju ke atas lagi ya. Nah, terus untuk yang berikutnya juga backtestnya itu sama juga nih. Backtestnya sama, dia juga ada chart patternnya, terus menuju kenaikan karena dia memang ngebreak ya posisinya. Jadi dia memang ngebreak di sini, dia memang ngebreak, retest dan dia naik lagi. Nah, begitu juga untuk yang sampai closing di minggu kemarin ya. Kalau closing minggu kemarin ini juga saya lihat dia membentuk sama ya, chart patterns, dan dia udah ngebreak. Sebenarnya di sini dia pullback lagi dan harusnya sih menuju kenaikan. Nah, ini ya untuk time frame 4 jam. Saya lihat sih untuk backtestnya sih hampir sama semua ya. Nah, sekarang kita menuju ke time frame 1 hari ya. Nah, di time frame 1 hari, oke, ini lebih detail. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini area liquidity yang cukup major ya, dan susah untuk nembus sebenarnya. Di sini ini udah susah untuk nembus. Dia selalu, kalau kita lihat di sini, dia selalu untuk nge-reject ya. Pada saat tembus dia nge-reject, dan terakhir kemarin di sini nge-reject juga. Seperti itu. Nah, tapi perlu diingat teman-teman, di sini kalau kita lihat posisinya itu dia market masih mau meminta kenaikan seperti itu ya. Dan yang saya amati kemarin, seminggu kemarin ya, dari candle yang ada di sini ya, yang ini sampai dengan yang sebelumnya yang di sini, dan juga candle bearish yang ada di sini, dan yang berikutnya ya, dan yang dua yang terakhir sini, itu tuh mereka tidak ada yang ngebreak di candle yang sebelumnya, terutama yang ini. Nah, ini yang bearish ini dia tidak bisa ngebreak yang sebelumnya lagi gitu loh. Pada saat posisinya ditambah dengan bullish yang ada, bullishnya ini mengambil jatah dari sumbu yang sebelumnya ya, yang mana menyatakan kenaikan pasti ada, cuma memang dia nge-reject dulu ke bawah, baru dia ke atas ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang ini pun juga sama, dia tidak nge-break untuk bearishnya yang sampai di level bawah sini. Dan yang terakhir itu adalah candle bullish ya, yang mana dia juga sama, dia tidak berbentuk bearish yang melewati dari candle yang sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini dia masih meminta kenaikan yang cukup tinggi teman-teman. Sini ya, walaupun dia itu selalu terreject ya, Nah, jadi memang di sini kita akan mencari apakah benar dia masih meminta kenaikan seperti itu ya. Oke, kita lihat di time frame 4 jam ya. Time frame 4 jam ya, sebelumnya ini saya tandain ya teman-teman ya. Yang ini saya tandain. Ini grafik trend yang ini saya tandain karena apa? Saya melihat histori yang sebelumnya. Nah, pada saat di sisi bullish engulfing yang di sini ya, kita melihat garis trendnya ini pada saat dia menyentuh yang di sini, ternyata dia titik poin untuk supply-nya itu ada di atas itu ya. Dan ternyata pada saat berikutnya dia masih meminta rejection ya di sini. Dan kalau saya prediksi di berikutnya, dia nanti akan meminta rejection di area sini ya, sehingga supply-nya turun ke bawah seperti itu. Nah,
Itu untuk garis trend yang saya tarik teman-teman. Nah begitu juga yang di bawah sini ya, di bawah sini juga dia sudah reject di sini ya teman-teman. Ini sebenarnya saya agak khawatir karena dia akan menembus. Kalau dia nanti menembus level yang ada support di sini, ini support semuanya support kuat ini teman-teman ya. Dia berada di sini beresnya ya, dan sejajar dengan ini, ataupun dia ngebreak lagi ya di sisi support terakhir yang ada di sini, kemungkinan besar dia pasti akan meminta penurunan lagi teman-teman. Tetapi kita lihat apakah iya. Nah sekarang kalau kita melihat pergerakannya untuk Fibonacci ya, dari sini ya teman-teman. Nah di sini kita lihat sebenarnya di sini dia udah area goldennya udah dapat ya. Di sini ya 61.8 ya, dia udah dapat golden ininya, levelnya ya, dan akhirnya dia memang naik sampai ke berikutnya ya. Nah ini nih sampai ke area level supply yang di sini, yang reject, baru dia kembali naik lagi. Nah berarti di level Fibonacci untuk yang bullish and moving yang ada di sini itu udah selesai ya. Sekarang kita melihat opportunity di bullish and moving berikutnya. Apakah ada maaf ya, apakah ada potensial untuk masih menuju kenaikan. Oke. Nah sekarang kalau kita buat di sini untuk level Fibonacci-nya ya teman-teman nih sini. Oke. Nah kita lihat di sini sebenarnya udah terjadi level rejection di area golden 61.8% ya, golden levelnya ya. Dan asumsinya adalah pada saat dia terakhir berhenti di sini, nah di sini candle yang bullish ini dia udah berhasil ngebreak yang ada di sini teman-teman ya, sumbu panjang dan juga candle-candle sebelumnya. Nah itulah dia, sehingga dia butuh rejection lagi, bearishnya turun nih di sini. Nah ini menurut prediksi saya, pada saat dia tidak bisa melewati untuk support ini resisten ya. Kalau dia tidak bisa melewati resisten ini, kemungkinan besar dia tetap akan menuju kenaikan lagi teman-teman. Tapi kalau dia ngebreak ya, yang di sini resisten jadi support, jadi become support tuh nanti jadinya dia akan berhenti di sini teman-teman ya. Nih di sini, dan juga nanti dia akan reject dan nanti langsung menuju kenaikan. Nah tapi kita pengen lihat nih titik entry-nya sebenarnya di mana sih ya. Jadi kalau saya perhatikan pada saat kita tarik lagi Fibonacci-nya, dia akan berubah nanti teman-teman menjadi titik entry. Nah jadi kita lihat di sini, ini adalah level paling terakhir ya, support ya, di level 78.6%. Nah disinilah titik dimana golden levelnya tuh ya, kemungkinan besar dia akan melakukan rejection teman-teman ya. Pada saat memang dia melakukan konsolidasi di sini, selama dia ada rejection, dia akan melanjut menuju kenaikan ya teman-teman ya. Nah sehingga titik dimana nanti akan terjadi ini teman-teman untuk penutupannya di minggu depan ya, kalau memang benar bahwa dia memang masih marketnya masih butuh kenaikan, dia akan titik stopnya di sini ya. Kalau kita lihat di sini, ini di level 440 ya di sini. Oke, jadi untuk minggu depan saya pikir chartnya nanti akan tetap menuju kenaikan ya teman-teman ya. Kita akan wait and see. Yang paling pasti itu adalah jika misalnya dia udah ngebreak ya, dia udah ngebreak paling tidak di atas dari support tertinggi di sini ya. Nah dia nanti akan naik, pasti pullback di sini dan menuju kenaikan. Itu yang terkonfirmasinya seperti itu ya. Kita lihat yang
di time frame 1 jam ya. Time frame 1 jam kalau kita lihat di sini dia terjadi untuk break ya. Memang dia reject dulu di sini dan sebenarnya dia begini dan harusnya begitu. Ya, menuju kenaikan lagi. Ya. Jadi di Fibonacci level juga sudah terlihat bahwasanya market tuh masih tetap mau menuju kenaikan lagi, teman-teman, ya. Jadi kalau untuk Fibo kecilnya ya di sini teman-teman, kita lihat di sini terjadi ini ya, ini terjadi reject teman-teman ya. Ini support yang kuat nih teman-teman nih, reject ya teman-teman ya. Nah, saya yakin dia pasti kalaupun memang menembus untuk area ini ya, dia pasti akan stop juga di area ini teman-teman ya. Dia pasti akan stop juga nanti di area sini ya. Ini support yang benar-benar kuat banget ya. Jadi ini nggak bakal bisa ditembus, kalaupun iya sumbunya aja di sini. Habis itu dia naik lagi. Nah, kalau kita tadi mau pasang Fibonacci-nya di sini teman-teman, nih ya. Nah, kita lihat dulu nih yang paling terakhir di sini. Waktu mengalami pembentukan terjadi nih ya. Dia terjadi di rejection di golden levelnya lagi ya. Nah, sehingga asumsinya adalah oke. Nih, pada saat dia sudah di area supply teratas ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari apakah dia nanti akan tetap untuk reject yang ada di sini atau dia turun dulu ke sini, teman-teman. Nah, tapi ya asumsi saya ya, dia akan turun dulu teman-teman, karena dia udah ngebreak sini, dia nanti akan pullback dulu, terus nanti dia akan turun lagi, kemungkinan besar dia akan stop di sini teman-teman untuk menuju kenaikan lagi ya. Sebenarnya nanti kalaupun memang dia ada bearish di sini level 1 jamnya, pasti nanti akan ada bullish yang cukup tinggi lagi di sini. Nah, rejection inilah yang kita tunggu untuk besok ya. Besok kita akan tunggu rejection antara bearish dengan bullish yang cukup besar candlenya, itulah rejection aslinya, dan nanti kita akan entry untuk menuju kenaikannya. Jadi entry besok itu antara di sini ya teman-teman, di 4322 atau 25 ya di sini ya, atau pada saat dia udah reject di sini kita akan entry di level golden levelnya di 4330. Jadi itu aja teman-teman mungkin dari saya. Bullish untuk minggu depan masih akan mengikuti trennya ya, tren market bullishnya, dan cukup level entry-nya aja yang coba kita pastikan lagi teman-teman. Semoga aja bisa valid ya teman-teman. Tapi dari video-video saya sebelumnya semuanya itu udah membuktikan bahwasannya memang analisanya itu udah cukup valid ya, masih menuju kenaikan. Dan ini pun nanti juga akan sama ya. Untuk titik poinnya tadi udah saya infokan, dia akan di 4400 sini ya, untuk nanti dia akan mengalami penurunan lagi. Oke, teman-teman, saya pikir sih itu aja dari saya ya. Semoga teman-teman bisa tetap untuk profit setiap harinya ya, dan jangan lupa bersyukur apapun adanya ya. Semoga semuanya nanti bisa dilancarkan dan dimudahkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.